Perkenalkan, saya Dari Nanjaya dari kampus Institut Bisnis dan Informatika Kwi-Kian Gi, Jakarta Utara. Di sini saya akan mempresentasikan pasar modal dari mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Untuk pokok pembahasan pertama, itu ada pengertian pasar modal, dan yang kedua itu ada lembaga penunjang pasar modal. Nah, seperti kalian yang ketahui, pasar modal itu kan pasar yang konkret atau abstrak yang mempertemukan pihak yang menawarkan dan yang memerlukan dana jangka panjang. Itu jangka 1 tahun ke atas. Yang kedua itu ada pasar untuk dana jangka panjang, di mana saham biasa atau saham preferen dan obligasi itu diperdagangkan. Nah, di sini ada transaksi efek, yaitu melalui ada pasar perdana dan pasar sekunder. Nah, dari pasar perdana sendiri itu apa sih itu pasar perdana? Pasar perdana itu kan merupakan pasar di mana saham diperdagangkan untuk pertama kalinya sebelum dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Nah, di sini biasanya saham pertama kali itu ditawarkan oleh emiten melalui underwriter kepada investor dengan mekanisme penawaran umum perdana. Nah, tadi ada pasar sekunder. Apa itu pasar sekunder? Pasar sekunder itu kelanjutan dari pasar perdana setelah perusahaan melepas sahamnya. Transaksi jual beli saham di pasar sekunder dilangsungkan di Bursa Efek Indonesia. Setelah tercatat di bursa saham, artinya saham perusahaan tersebut bisa bebas ditransaksikan oleh publik sesuai banyaknya permintaan dan penawaran. Nah, apa sih manfaat dari go public tersebut? Yang pertama, biayanya itu relatif lebih murah, pasti. Yang kedua itu proses relatif cepat. Yang ketiga itu dividen dibagi berdasarkan keuntungan dan RUPS. Yang keempat, minat investor masuk manajemen rendah. Nah, apa aja sih konsekuensi go public bagi perusahaan? Nah, yang pertama itu mengubah manajemen dari informasi menjadi formal. Yang kedua, urusan intern perusahaan dapat diketahui oleh karyawan. Yang ketiga, harus mempertahankan tingkat pertumbuhan. Nah, di sini ada lembaga-lembaga penunjang pasar modal. Ada pasar perdana, ada pasar sekunder, dan emisi obligasi. Nah, apa aja sih yang ada pasar perdana? Itu ada penjamin emisi efek dan angkutan publik. Untuk pasar sekunder itu ada pedagang efek, broker, dan securities company. Untuk emisi obligasinya itu ada trustee, guarantor, dan paying agent. Nah, setelah lembaga-lembaga penunjang pasar modal tadi sudah kita bahas, selanjutnya ada undang-undang tentang pasar modal, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Nah, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1995 ini tentang pasar modal adalah ketentuan umum mengenai undang-undang pasar modal, berisi tentang definisi, pengertian, serta aturan dan ketentuan mengenai aktivitas di pasar modal. Nah, di dalam ini ada berisi tentang ada bab 1 ketentuan umum, memberikan apa sih isi dari bab 1 tersebut, memberikan penjelasan tentang definisi, pengertian, serta aturan dan ketentuan yang diatur di UU Pasar Modal. Bab yang kedua, ada Badan Pengawas Pasar Modal. Nah, aturan mengenai fungsi, peran otoritas, serta tanggung jawab yang dimiliki Badan Pengawas Pasar Modal itu di bab 2. Nah, bab 3, Bursa Efek, lembaga clearing dan penjaminan, dan serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Nah, di bab 3 ini itu memberikan pemaparan fungsi, syarat, dan ketentuan mengenai aktivitas di Bursa Efek, lembaga clearing, dan penjamin, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Ada di bab 4, reksadana, aturan mengenai bentuk dan sifat reksadana, serta ketentuan mengenai pengelolaan reksadana. Gitu. Dan masih banyak lainnya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih dan bye-bye.